Selamat malam, Noso kembali hadir menemani Anda pada malam hari ini di ruang keluarga Anda. Dan seperti biasa, saya selalu menghadirkan narasumber yang penuh dengan inspiratif, yang selain memberikan inspirasi bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi lingkungannya atau bagi kelompoknya sendiri. Dan pada malam hari ini saya menghadirkan salah seorang tamu saya di studio. Ya, sangat muda, masih muda, tetapi bukan berarti muda tidak bisa berbuat sesuatu. Dan seperti apa narasumber saya pada malam hari ini? Sebentar saya akan menghadirkan dalam dialog pada sesi setelah profil dari narasumber saya. Berikut profilnya. Kita sudah mulai merintis yang namanya bimbingan belajar. Pertama kali tahun 2000 itu kita bikin bimbingan belajar namanya Kukana Learning Center. Kukana Learning Center ini punya rumah kontrakan kecil di sudut Jalan Bangau Cendrawasih. Itu kita punya pengajar ada 23 orang. Kita berkeliling semua kabupaten di Sulawesi Selatan. Tapi ternyata yang bisa ikut bimbingan kita hanya 13 orang. Kami kemudian merubah program dari kami berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain, dari daerah ke daerah lain untuk bikin tryout. Itu kemudian kita merubah sistem promosi. Kita kemudian mengundang siswa untuk datang ke Kukana Learning Center waktu itu untuk belajar, diajar oleh tentor-tentor yang kami punya. Alhamdulillah mereka lumayan tertarik. Tahun 2002 jumlah siswa kami semakin bertambah dan puncaknya tahun 2003. Tahun 2003 itu RPC punya 102 orang siswa. Tahun 2004 kami mulai di MPC. Di MPC juga banyak orang-orang hebat yang kemudian kami temukan, ya, yang kami bimbing dengan baik. Salah satu yang sangat luar biasa dan selalu jadi berita media adalah Firman Sakasim. Firman Sakasim ini awalnya ikut bimbingan belajar khusus untuk persiapan Olimpiade Sains. Jadi dia datang ke kami hanya setiap hari Minggu, belajar, dibimbing dengan baik, dan kemudian setahun kemudian dia berhasil mempersembahkan medali emas International Junior Science Olympiad, Olimpiade Sains Junior tingkat dunia. Dia mampu mempersembahkan medali emas. Jadi di awal memang tugas saya itu memberikan motivasi ke mereka, bagaimana membuat mereka bisa fokus, bagaimana mereka bisa mencapai tujuan hidupnya. Misalnya mau jadi dokter, mau jadi apa, itu kan butuh motivasi. Mereka tidak bisa hanya sekedar yang penting belajar lah, itu kan tidak bisa. Mereka memang harus diarahkan supaya mereka punya tujuan hidup yang jelas. Ya seperti mungkin tadi waktu saya arahkan ke mereka, itu kan jelas fokusnya. Ini tahapan orang untuk sukses. Nah, demikian tadi Anda saksikan bagaimana kisah atau sepak terjang dari seorang Muhammad Ramli Rahim atau MRR, seperti itu sebutan yang sering dipanggil di kalangan teman-temannya mungkin, atau di kalangan sekelompoknya, atau di kalangan mahasiswa dan di kalangan keluarganya bahkan sekalipun seperti itu. Selamat malam, Bung Ramli. Selamat malam. Ya, MRR atau panggilan sini siapa nih? Boleh dipanggil Ramli, boleh MRR. Oh, boleh MRR. Iya. MRR. Iya. Baik, MRR. Boleh saya tahu kenapa memberi nama MRR? Singkatan nama sebenarnya. Singkatan nama sebenarnya. Supaya lebih gampang diingat orang. Oh, begitu. Adakah orang yang pertama kali memberikan atau siapa? Bukan, dari kita sendiri sebenarnya. Kita itu siapa? Saya. Oh gitu, bukan teman-teman atau seperti apa? Iya. Ya. MRR, saya tertarik dengan kisah Anda. Masih mahasiswa justru sudah membuat semacam lembaga pendidikan. Itu alasan pertamanya ketika mendirikan itu seperti apa? Saya sebenarnya tidak punya background bimbingan belajar. Nah itu dia kan. Tidak punya. Anda kan di Fakultas MIPA jurusan Iya. Saya jurusan kimia. Kimia, tapi concern ke pendidikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak punya background pendidikan. Saya tidak pernah ikut bimbingan belajar. Bahkan berkunjung ke satu bimbingan belajar pun sebenarnya tidak pernah. Ketika masuk Unhas tidak ikut? Saya tidak belajar. Ikut belajar sendiri. Lulus SNMPTN, ya kuliah beberapa tahun. Belum selesai kuliah sebenarnya kita sudah bikin bimbingan belajar. Ya. Waktu itu saya bertemu orang, Pak Ismet Hasan Putro waktu itu namanya. Dalam pertemuan itu kita membicarakan apa yang bisa kita buat. Saya kemudian mengidentifikasi apa yang bisa kita buat untuk menjalankan sebuah usaha.
salah satu hal yang terpikirkan saat itu adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa, bisa membantu mereka juga masuk perguruan tinggi. Akhirnya saya kemudian membuat semacam studi kelayakan untuk sebuah bimbingan belajar. Kita jalankan dan belakangan baru saya tahu kalau apa yang saya jalani itu adalah apa yang diceritakan Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant itu. Ya. Kita bekerja bukan untuk cari uang, tapi bekerja untuk belajar. Saya waktu itu sempat digelari sama senior-senior jenderal bergaji kopral. Jenderal bergaji kopral. Iya, karena jabatan saya direktur utama, tapi gajinya begitu kecil. Begitu kecil. Iya. Tapi kan manfaatnya sangat besar. Luar ya, biasa. Terutama kepada adik-adik pada saat itu. Seperti itu. Kita jalani proses itu betul-betul semua otodidak, kita kerjakan dengan baik. Teman-teman itu juga. pada saat itu kerja tim atau sendiri ya? Kerja tim. Kerja tim. Semua dari Fakultas MIPA pada saat itu. Bukan. Jadi waktu itu ada teman-teman yang sudah mengajar di bimbingan lain, kemudian bergabung dengan kita. Mereka sudah punya pengalaman sebenarnya. Tapi Anda sendiri tidak punya pengalaman. Saya secara pribadi tidak punya pengalaman di situ. Setelah itu mereka berkumpul, kita bikin silabusnya, kita bikin kurikulumnya, kemudian kita bangun promosi. Dan alhamdulillah di tahap awal meskipun kita tertatih-tatih, tapi kemudian itu bisa kita bangun dengan baik. Pada saat itu ya. Itu kira-kira pada tahun berapa? Tahun 2000. Kita mulai tahun 2000. 2001 kita sudah mulai proses bimbingan belajar. 2002 sudah ada siswa kita yang juara Olimpiade Matematika se-Asia Pasifik. Dan pada saat itu memang apakah sudah berpikir bahwa ini untuk ke jenjang perguruan tinggi atau memang spesifik ke misalnya kayak dia juara fisika atau juara Olimpiade atau di awal kita sebenarnya berpikir masuk perguruan tinggi. Makanya siswa kita di awal itu kelas 3 SMA. Hanya untuk perguruan tinggi sebenarnya ya. Di awal itu seperti itu. Iya. Tapi dalam perkembangannya ternyata siswa kelas 2 pun butuh. Siswa kelas 1 butuh, bahkan siswa SD butuh. Gitu kemudian baru kita buka dan alhamdulillah semakin banyak peminat. Tahun 2004 Pak Mobil Handaling Multiniaga Group itu mengajak saya bergabung. Waktu itu diajak jadi karyawan. Ya. Tapi saya bilang ya saya punya pasukan. Padahal sebelumnya telah menjadi direktur pada saat itu ya. Oke. Ya berpikir ini akan bisa lebih besar lagi. Kita kemudian gabung ke sana dan alhamdulillah tahun pertama sudah membawa gerbong pada saat itu. Iya. Tahun pertama sudah break even point. Jadi tahun pertama sudah jalan karena pengalaman sudah ada. Iya. Saya bersama Multiniaga kira-kira sekitar 4 tahun. Ya, saya sudah mulai merasa saya harus mandiri. Iya. Ketika banyak kreativitas yang terhalang oleh kebijakan gitu. Tapi pada saat bergabung dengan Multiniaga di perusahaan milik Pak Mobil itu MRR masih mahasiswa atau ini sudah masih mahasiswa pada saat itu. Jadi saya wisuda menjelang wisuda sebenarnya. Menjelang wisuda, saya bergabung menjelang wisuda. Tapi waktu itu belum nikah ya. Belum nikah, menjelang wisuda masuk. Dan alhamdulillah itu tahun pertama sudah BEP memang. Teman-teman yang terlibat juga masih mahasiswa atau sudah selesai? Hampir semua mahasiswa. Sampai sekarang pun yang terlibat masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Rata-rata mahasiswa. Itu ada sekitar berapa orang? Sekarang ya? Ya. Kalau sekarang kita punya 34 cabang, 35 cabang, rata-rata ada 20-30 orang. Jadi ada 600-700 orang lah. Ya, MRR. Bisa Anda ceritakan ketika pertama kali mendirikan lembaga pendidikan seperti ini itu di mana? Apakah ada kesulitan atau kisah awal sehingga Anda bisa membuat seperti ini dan mungkin Anda tidak pernah membayangkan bahwa bisa akan seperti ini atau bagaimana? Saya termasuk aktivis mahasiswa dan visi kita memang visi besar. Jadi motivasi itu sangat tinggi. Kita berharap bahwa suatu ketika kita akan sampai di titik yang luar biasa begitu. Dan kita yakin bisa sampai ke sana. Jadi kalau berbicara tentang impian, tentang keinginan, ya memang sudah ada sejak awal. Tapi kemudian semua kesulitan-kesulitan, ya bukan tidak ada kesulitan, banyak kesulitan yang kita lewati, tapi kita nikmati saja, kita mengalir begitu saja dan kita yakin bahwa suatu ketika titik terang itu akan kita temukan. Itu pertama kali Anda itu mengawali dunia seperti ini,
itu bagaimana caranya tuh pertama kali? Kan cuma misalnya sekedar penelitian atau silabus atau seperti apa seperti itu. Itu pertama kali gimana caranya penelitiannya? Di awal kita ngajak teman-teman 2-3 orang satu bidang. Iya. Kemudian mereka mengumpulkan semua soal, karena awal kan fokus ke perguruan tinggi negeri. Iya. Karena kita fokus ke perguruan tinggi negeri, bahannya paling soal-soal ujian nasional, soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Itu kemudian kita kumpulkan, kita ramu dengan baik. Kemudian itu jadi buku yang kemudian jadi acuan bahan pengajaran. Iya. Baik, MRR, sesaat lagi kita akan melanjutkan dialog ini. Saya sangat tertarik dengan kisah ketika 19 orang, ketika tim dari MRR 23 orang kemudian berkeliling ke provinsi atau berkeliling ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan hanya mendapatkan 19 orang. Tetapi justru 19 siswa inilah yang kemudian membuat starting point dari lembaga MRR ini sehingga layak dipercaya dan semakin lama semakin bertumbuh seperti yang terjadi sekarang ini. Anda jangan kemana-mana, Noso akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebenarnya di tahun pertama itu tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan, Tahun ya? pertama kami harus jujur tidak meyakinkan di tahun pertama. Karena memang kami dalam proses belajar. Ya, Noso kembali hadir bersama saya Ano Aldetrix dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, starting point dari lembaga MRR ini adalah 19 siswa yang didapat dari sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi justru dari 19 itulah kemudian berkembang dan tumbuh berkembang seperti sekarang ini hingga lembaga MRR ini atau Muhammad Ramli Rahim pernah bahkan pada tahun tersebut menghasilkan predikat yang terbaik ya atau jumlah kelulusan Persentase kelulusan tertinggi kelulusan di seluruh Indonesia. tertinggi di seluruh Indonesia. Sungguh luar biasa prestasi yang dibangun oleh berbagai macam latar belakang, sementara direkturnya sendiri pada saat itu sama sekali tidak punya latar belakang tentang lembaga bimbingan belajar, tetapi justru menciptakan atau mengalahkan sejumlah lembaga bimbingan belajar pada saat itu. Ini yang membuat saya tertarik dari 19 orang tadi. Nah, MRR Muhammad Ramli dari 19 itu bagaimana caranya Anda bisa apakah Anda mengingat pada saat itu siapa yang pertama kali Anda tarik, atau adakah mungkin orang pertama kali di kota ini atau di daerah lain berminat untuk bergabung dengan lembaga yang Anda pimpin pada saat Model pemasaran kami waktu itu sebenarnya sporadis. ya. Serang saja semuanya. Gaya aktivis kan seperti itu kan, Iya, seperti sporadis. Serang saja semuanya. Semua kabupaten kita datangi, kita tryout dari satu tempat ke tempat lain. Biaya lumayan besar, tapi kemudian hasilnya hanya 19 orang ya hasilnya. Iya. Yang luar biasa sebenarnya waktu itu karena teman-teman tidak patah semangat. Iya. Ya, 19 orang tetap dibimbing dengan baik, dibantu. Bahkan karena hanya 19 orang, kita punya waktu yang sangat banyak untuk membantu mereka. Itu masuk di sekolah-sekolah. Di awal kita masuk ke sekolah, kita tryout kerjasama dengan lembaga daerah, lembaga organisasi daerah. Iya. Kita tryout dengan organisasi kampus yang kemudian bikin tryout di daerah. Iya. Kita kemudian bikin tryout di sekolah yang memang kita kenal guru, kepala sekolahnya atau siapa. Yang punya jaringan khusus masuk ke dalamnya pada saat itu. Jadi yang pertama menjalankan pola terjun langsung ke kelas. Tapi kan itu dimulai kan pada tahun 2000 ya. Tahun 2000. Tahun 2000 sudah dapat 19 siswa. 19 dan itu lulus. Waktu itu yang lulus Itu berapa yang lulus pada saat itu? hanya 8 orang kalau tidak salah. 8 orang. Dan dari 19 itu Dari 19 8 orang yang lulus. Cukup luar biasa ya pada saat itu, apalagi dengan metode otodidak ya. Iya, hampir 50%. 50% lah. 50% itu. pertama. Itu bagaimana cara Anda meyakinkan kepada kepada pelajar-pelajar pada saat itu yang ada di daerah bahwa ini saya punya lembaga ini, Anda tidak salah untuk memilih lembaga saya dan Anda pasti lulus seperti itu. Itu bagaimana metodenya sehingga mereka yakin? Waktu itu kita belum punya pola seperti itu. Jadi waktu itu kita masih turun memperlihatkan kemampuan kami menyelesaikan soal. Yang Anda jual sebenarnya pada situ siapa? Apakah yang Anda jual adalah metode ujian pelajarannya atau keyakinan diri Anda atau kepercayaan diri Anda pada saat itu? Waktu itu yang pertama kita jual ya kemampuan kami menyelesaikan soal. Iya, kemampuan menyelesaikan soal. PD pasti ya. Iya. Pasti itulah modal utama kita untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi cara kami meyakinkan ya bagaimana mereka melihat bagaimana kami menyelesaikan soal. Itu dipraktekkan. Iya. Jadi itu langsung kita praktekkan.
Dan mereka ternyata lebih yakin dengan bimbingan belajar lain, dan hanya 19 yang memilih kita. Padahal orang yang ikut tryout itu ribuan orang. Ribuan Orang yang ikut tryout, ikut uji coba. Yang menggelar harus tryout masuk. itu lembaganya MRR Bukan, kita lebih banyak terlibat di kegiatan orang lain. di kegiatan orang lain. Iya, Berarti kegiatan orang lain. orang yang membuat kegiatan MRR ikut Terlibat. berpartisipasi di dalam, Iya. terlibat. Tetapi di situ bukan hanya satu lembaga ya, di tryout Cuman itu. kita sendiri. Sendiri, tapi diikuti oleh ribuan orang. Ya, total keseluruhan itu ribuan orang. Karena kita bikin tryoutnya kan 24 kabupaten. 24 ini. kabupaten, ya. Iya. Ternyata 24 kabupaten yang kami datangi ya tidak sampai 24 orang yang percaya dengan Yang percaya kami. itu 19 orang. Itu di awal ya. di awal ya. Terus tadi saya masih penasaran dengan cara Anda meyakinkan ya seperti itu kepada orang, kepada pelajar-pelajar pada saat itu ya, misalnya cara menyelesaikan soal seperti ini dengan apakah dengan simpelnya atau bagaimana caranya seperti itu, sehingga benar-benar Anda benar-benar pelajar tertarik pada saat itu. Itu seperti apa bentuk keyakinan Anda pada saat itu? Sekuat apa maksud saya? Sebenarnya di tahun pertama itu tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tahun ya? pertama tidak. Kami harus jujur tidak meyakinkan di tahun Karena? pertama. Karena memang kami dalam proses belajar. Tapi di tahun kedua sudah ada cerita. Itu bisa jadi nekat ya kira-kira pada Iya. saat itu. Memang jadinya seperti itu. Itu ya, nekat dan berani kan kadang-kadang susah dibedakan kan seperti itu. Seorang aktivis kan pada saat itu kadang-kadang susah membedakan antara nekat dan berani seperti itu. Betul, Ya. betul. Di awal itu seperti itu. Iya. Kita nekat saja jalan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, hasilnya minim. Bahkan berarti pasti ada satu kabupaten yang sama sekali tidak ada yang mendaftar. Oh banyak Banyak beberapa ya, seperti kabupaten. itu. Karena ada 6-7 orang itu dari satu kabupaten yang sama. 7 orang itu dari Iya. kabupaten mana pada Kalau tidak salah dari Luwu ya waktu itu ya. Luwu ya. Palopo. 7 orang 7 dari orang. itu. Iya. Dari 7 itu yang lulus 7 itu ada 2 orang yang lulus dari mereka, 7 orang dari itu. 7 orang itu Iya. ya seperti itu. Iya. Nah, terus ketika misalnya 19 masuk misalnya pada saat itu, terus apa yang Anda lakukan pada saat itu? 19 ini rata-rata mereka tinggalnya memang di sekitar kita. Jadi waktu interaksi dengan mereka sangat banyak ya. Kalau misalnya bimbingan belajarnya hanya 2 jam Ya. satu hari, kita waktu itu bisa 24 jam belajar.